Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Mahmuda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 4 Bangkalan. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Dalam Merdeka Belajar, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak didik untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa adanya paksaan. Maka dalam hal ini, seorang pendidik berperan dalam menuntun kebebasan anak untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Maka kita akan mempelajari bagaimana sih keterkaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam mempelajari keterkaitan dua modul ini, maka saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama yaitu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 terletak pada subjek pendidikannya. Kalau dulu murid dijadikan sebagai objek pendidikan, tapi sekarang murid adalah sebagai subjek pendidikan. Maka pada modul ini jelas-jelas menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan. Maka guru harus memperhatikan kodrat anak, memperhatikan kebutuhan anak, dan harus berpihak kepada anak. Maka dengan mempelajari materi modul ini dapat mencerahkan saya tentang perspektif pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Acuan refleksi yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, dengan mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu sangat penting bagi saya. Saya jadikan sebagai acuan, saya seorang pendidik. Lalu pada modul 1.2 juga sangat penting, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, yang mencerahkan saya, bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menjadikan guru sebagai among, yaitu yang bertugas menuntun murid dan mempelajari makna pendidik, yaitu menghamba pada anak. Lalu yang ketiga, juga bagaimana pentingnya pendidik yang memiliki 5 nilai dan juga peran sebagai guru penggerak. Maka hal tersebut sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat membawa anak pada kebermanfaatan di sekolah. Lalu momen yang paling menantang bagi saya dalam proses mempelajari modul yang 2 ini adalah yaitu melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang saya dapat dalam modul harus benar-benar saya aplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, melakukan aksi nyata penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak di lingkungan sekolah. Yang paling penting lagi harus konsisten dalam melaksanakan peran dan nilai tersebut. Yang ketiga, mengerjakan setiap tugas dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi kita harus benar-benar bisa berdisiplin waktu agar tugas-tugas yang lain pun tidak terbengkalai. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun dan menghamba pada anak. Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Modal refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti orang yang sangat fakir ilmu, yang sangat kekurangan ilmu. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Saya seperti seorang murid yang perlu belajar lebih banyak lagi. Saya juga merasa
perlu banyak mengenal dan mengamalkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Lalu ada juga beberapa hal yang perlu saya benahi, diantaranya cara pandang saya terhadap murid yang selama ini masih menjadikan murid sebagai objek pembelajaran, yang seharusnya lebih memahami karakter dari murid. Juga ada perasaan bersalah karena selama ini ternyata saya kurang maksimal dalam menghadapi, dalam mendidik dan mengajar murid-murid di sekolah. Model refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, sebelum saya belajar dalam pendidikan guru penggerak, maka saya berpikir bahwa mengajar itu cukup menyampaikan materi kepada siswa dan mengharuskan siswa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi pembelajaran saya selama ini hanya pada transfer of knowledge. Bisa jadi rendahnya minat belajar di kelas disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan guru masih sangat konvensional, masih dominan dengan menggunakan ceramah dan pemberian tugas. Maka hal itu membuat siswa bosan dalam belajar. Saya juga berpikir bahwasanya lebih banyak mengedepankan pembelajaran pemahaman ranah kognitif pengetahuan, dan pembelajaran harus selesai sesuai dengan target, sehingga saya kurang dalam memahami karakter murid. Saya juga tidak selalu melaksanakan refleksi terhadap apa yang sudah saya kerjakan, khususnya dalam pembelajaran. Juga saya berpikir dulu bahwasanya saya masih banyak, bahkan kurang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwasanya saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga harus mampu menjadi coach atau mentor bagi guru yang lain, mampu mendorong kolaborasi, mampu mewujudkan kepemimpinan murid, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan, yang pertama untuk nilai berpihak pada murid, maka saya akan bersikap among, menjadi guru yang menuntun murid, menjadi guru yang bisa memberikan contoh teladan yang baik bagi peserta didik. Juga bisa mendorong dan memberikan semangat dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Lalu untuk inovatif, saya akan berusaha menciptakan hal-hal baru, berinovasi dalam hal pembelajaran, media, strategi dan model pembelajaran yang lebih menarik. Dan saya harus berani berkarya. Untuk rencana pengembangan diri berikutnya yang akan saya lakukan dalam nilai reflektif, yaitu saya harus bisa berpikir terbuka, saya harus bisa mau menerima segala masukan dan kritikan dari luar diri saya, dari kepala sekolah, teman sejawat maupun murid. Dengan begitu, saya akan mengetahui segala kekurangan saya, kelemahan saya, dan mungkin juga kekuatan saya. Dan keduanya itu akan bisa menjadi hal baik yang bisa saya jadikan sebagai pertimbangan untuk bisa lebih bersikap ke depannya dengan lebih baik lagi. Lalu untuk yang nilai mandiri, maka saya akan berinisiatif, menciptakan ide-ide baru, berinovasi baru, juga bergerak, mengikuti banyak pelatihan tanpa harus disuruh-suruh. Lalu untuk nilai kolaboratif, maka yang akan saya lakukan nantinya diantaranya saya harus bekerja sama dengan komunitas praktisi di lingkungan sekolah, di kelas dengan anak-anak, dengan kepala sekolah dan juga dengan teman sejawat, ataupun bisa juga di luar sekolah dengan teman-teman di MGMP. Jadi saya juga harus bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di mana di sana saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman praktisi yang lain. Inilah kesimpulan dari penerapan yang insya Allah akan saya lakukan. Jadi pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, belajar mandiri, baik autodidak maupun lewat pelatihan-pelatihan, selalu berkolaborasi dengan pihak lain, melakukan refleksi pembelajaran, dan juga melaksanakan pembelajaran yang aktif dan inovatif.
Satu, dua, tiga. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ayo bermain sambil belajar bersama-sama. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar. Ayo belajar sambil bermain bersama-sama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang keterkaitan atau koneksi antara modul 1.1 dengan modul 1.2 tentang filosofi Dewantara dan nilai juga peran guru penggerak. Ketika keduanya bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah guru penggerak bisa tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dengan begitu akan menjadikan Indonesia semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.